billahi minasyaitonir rajim. Walladzina taqadu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba wa rasulahu min qabl. Wala yahlikunna in aradna illa al-husna. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. La takum fihi abada. Selamat jidun usti salat taqwa min awal yaumin ahaqqu an taquma fi. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala tafajurubin harin pandarohi fi nari jahannam. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Ini yang pernah salah paham, masalahnya termasuk sensitif. Kalau terang nomor tunggal dasar informasi awal itu, pokoknya walhasil Kanjeng Nabi rawat teng Madinah ini langsung damel Masjid Quba, nggih Masjid napa? Quba. Niku saking Masjid Nabawi kira-kira 10 menit atau 15 menit saking Masjid Nabawi yang sekarang. Baik pertama Nabi rawat teng Madinah damel Masjid Quba. Walhasil Nabi sakwise teng Madinah niku dapat pengaruh banyak. Itu ada yang tersingkir secara sosial politik. Ini Abu Amir Ar-Rahib. Jadi Abu Amir Ar-Rahib itu seorang pendeta yang punya pengaruh besar. Ketika Nabi rawuh dan sebagai tokoh, dia tersingkir. Akhirnya si Abu Amir merokokasi tiang-tiang munafik supaya menandingi masjidnya Nabi. Tapi dengan tujuan jadi basis penghancuran Islam. Karena nyanyi ngadu gereja terlalu vulgar. Paham? Dia terlalu vulgar. Nah ini nganggo bar dia terlalu vulgar. Jadi ben ketara untuk bener disaingi sepodo-podo masjid. Ben legal, kesane legal Nabi disuwun kersa salat teng mriku. Jadi dengan salatnya Nabi di situ kan ada legitimasi, ada pengesahan bahwa Nabi Muhammad mengakui keberadaan masjid niku. Padahal tujuannya Nabi mengakui karena Nabi mau salat di situ. Untuk ana gerakan-gerakan rekayasa sing dadi basis penghancuran umat Islam. Iku sing wa tafriqam bainal mu'min. Itu memang fakta ini sejarah masa. Tapi meskipun ini fakta secara sejarah, kita ora perlu niru vonis kaya sing dilakoni Kanjeng Nabi lewat Jibril. Piye wae Nabi takkek ngukumi ku Masjid Tiro niku ora tenan. Bagaimanapun Nabi menghukumi atau menvonis bahwa itu Masjid Tiro, itu tidak tahu dari segi Nabi sebagai manusia. Ngertine Nabi sausi dikabari Jibril lewat Allah Subhanahu wa taala. Niki eling-eling. Artinya beda sekali dengan konteks kita yang kalau kita jadi kiai mapan terus ono masjid saingan. Biasanya yang mapan nyebut masjid anyar masjid nopo. Iku berdasar hasud, pendirine yo hasud sing monis yo nopo? Hasud. Paham ya? Jadi problema ini vonisnya Nabi itu legal dan akurat. Mergo sangka Allah lewat pinten Jibril. Dan perlu dicatat, di semua kitab itu dijelaskan bahwa Nabi sebagai basaria itu orang roh. Bahkan Nabi sempat kepengen derek sholat. Jadi gambarnya Nabi pas orang masjid anyar sempat khusnudon, sempat niat sholat. Beda bagi Kiai orang masjid anyar siap menganggap itu pesaing dan siap menolak itu masjid nomor di Tiro. Jadi itu beda sekali. Ini keruangan tenan ini. Kalau tak cerita tentang fakta saja. Jadi tentara. Niku Masjid Tiro ini dibangun oleh Abu Amir Ar-Rahib, pendeta Nasrani. Tapi tujuannya dipakai basis penghancuran umat Islam. Tapi supaya kesannya legal, Nabi nanti disuwun kersane pernah sholat di situ. Ben kayak semacam pengesahan. Nabi sempat kerso. Iya, aku nak sekolah perang Tabuk, aku tak sholat rumah. Pas 2 hari sebelum Nabi sholat, Jibril datang memberi warta, memberi pengertian prosesnya masjid Nabawi. Terus lagi ada ayat la takum fi Nabawi agak.
Meniru ana tenan. Yang menjadi masalah secara kias, secara analogi, secara kias, ini juga masalah sistem pendidikan. Mulane kula nganti mati, mbok jengben kula dadi kiai gede untuk gelar doktor honoris causa dadi kiai melarat. Wis kula sumpah ning arep pengira. Kok mati urip mulang-mulang. Wis juga dolar ana sing ngaji uti tolak ngaji Quran. Kula naudzubillah ngaji kitab-kitab kajian naudzubillah kitab buku kok nek dipate kajian tokoh Islam orang kan. Maksudnya begini, kritik saya terhadap sistem pendidikan sekarang. Belajar Islam, Islamic Studies, kajian Islam itu yang dikaji tokohnya, atau aktornya, atau pelaku sejarahnya. Mereka ini kan manusia, bisa salah, bisa subjektif, apalagi mereka ada nabi, tidak maksum. Tapi kemudian jadi khazanah Islam yang seakan-akan menjadi ajaran Islam. Itu bahaya sekali. Nah kita sekarang di sistem kajian Islam, di kampus-kampus, di pondok modern, di buku-buku itu Islamic Studies itu yang jadi lakon itu pemimpin Islam, bukan teks Islam yang berupa Quran apa? Loh, pemimpin itu bisa sesat. Dulu kita pernah pemimpin jenis Yazid bin Muawiyah. Dan di antara reputasi ini Bante Sayyid Husain Budone Kanjeng. Kita tahu di pemimpin Timur Lain gendone ra karuan dadi kerusak kita. Kita punya trauma-trauma sejarah tentang pemimpin Islam. Imam Ghazali bahkan sekali berbeliau punya karangan khusus jenis kitab ulama isu ulama-ulama yang nggak bisa diikuti. Itu beda sekali dengan kita mengajarkan Islam pokoknya teks Quran. Pokoknya Quran ngarang bodoni haram, korupsi haram. Mateni wong tanpa hak yen apa? Sudah. Titik. Bahwa akhirnya ada fakta sosial Ali dan Muawiyah saling bunuh. Ada tragedi sosial Islam Sunni dengan Syiah saling bunuh Kurdi dan Saddam Hussein. Antara mullah Taliban dan Islam modern grup kalian sinten Karzai. Terus Islam Indonesia dulu kasus DITI dengan NU dengan Hizbullah. Kalau sejarah Islam tentu berlumuran. Itu tidak hanya Islam, Kristen Ortodok, Yahudi Ortodok dengan Yahudi modern. Dulu yang bunuh Yitzhak Rabin itu Yigal Amir. Sama-sama Yahudi, cuma pembunuhnya Yahudi Ortodok. Nganggep PM-nya ini kok. Kenapa? Kafir, foto-foto Yahudi. Yang saling bunuh di Mesir, foto-foto Islam, sitok Islam Ortodok, sitok dianggap Islam modern. Iku dari pengamat Islam modern. Nah dari sing mateni wong murtad, Paham ya? Podo dari wong Kurdi mateni wong Sunni, mateni wong murtad, dari wong Sunni mateni wong Syiah, mateni wong napa? Artinya begini, betapa sesatnya saat kita mempelajari Islam yang dipelajari tokoh-tokoh dan kasus-kasus sosial kayak ini. Seakan Islam atas nama tokoh politik boleh saling nopo bu. Coba kalau yang kita pelajari Quran hadis. Ya sudah, pokoknya bunuh orang Islam itu haram, bunuh orang mukmin haram. Ancamannya neraka selamanya. Sudah, gitu loh. Titik. Nah, soal fakta sosial nengan, pokoknya kalau ngaji, nengan kalau Islam haram. Dan jangan jaga kok nengan nih. Aku menurut tetap nengan, tapi tetap haram. Ini penting kalau aturakan. Karena sekarang itu begini trennya. Quran hadis di kajian-kajian Islam itu tidak dikaji. Yang dikaji tokoh-tokoh Islam. Akhirnya banyak doktoral Islam seperti sejarah Timur Lain, Ibnu Khaldun, sejarah pemerintahan Umar, Abbasiyah, Fatimiyah, polos entah kabeh. Tapi ayat sitok loro tentang etika Islam ora. Paham? Dan ini bahaya. Karena yang menjadi percontohan Islam ini aktor-aktor Islam yang dalam perilakunya tentu tidak ada jaminan dia selalu Islam. Lalu belajar Islam misalnya tentang Amangkurat, Trunowijoyo, tukaran Arya Penantan, mesti penuh darah-darah. Apa itu menjadi syariat Islam? Tidak akan syariat Islam tetap darahnya orang mukmin itu haram, kehormatannya orang mukmin juga apa? Haram. Nah sekarang itu jangan sampai kita terjadi karena Masjid Kuba itu. Satu kajian Islam yang menjauhkan orang Islam dari tradisi memahami sumber Islam. Dan itu bahaya sekali. Harusnya kalau kajian Islam ya Quran hadis titik. Kadang-kadang itibar sedikit-sedikit sama proses sejarah sebagai harga sosial. Tapi tidak boleh itu. Aktor-aktor Islam kamu pelajari sebagai sentral Islam tidak boleh. Paham? Jadi perbandingan antara itu tidak boleh.
Ini penting kolaborasi karena itu menjadi keresahan para ulama itu ngeri. Kita tahu sejarah mulai dinasti Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, runtuhnya Sultanah Nenggone Aceh, runtuhnya pemerintahan Demak Bintoro, runtuhnya Arjo Penangsang, nanti di Yogyakarta, Khalifatullah Pramutogomo. Bolehlah kita pelajari sebagai kajian Islam. Tapi ini kan sudah sistem kerajaan, ada saling bandai, saling bunuh, saling trik, saling rekayasa. Nah kalau itu jadi kajian Islam itu harusnya kalau justru kajian Muslim, kajian apa? Muslim, bukan kajian Islam, kajian apa? Muslim. Orangnya, itu kan orangnya atau bukan Islam, paham gitu? Kalau orang itu bisa salah, paham nopo? Bisa nopo? Terutama tak cerita ini kalau cerita. Sayyidina Ali dari Khalifatullah, termasuk untuk gelar orang yang dapat hidayat. Khulafaur Rasyidin, khalifah yang mesti benar. Beliau mimpin dari Medina. Medina itu anggone Kanjeng Nabi. Nggone sinten? Ketika Ali jadi khalifah membawai gubernuran di Syam. Kebetulan gubernur jenenge Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Sufyan dulu-dulunya memang presiden Mekah zaman Kanjeng Nabi, zaman sebelum Islam. Tapi ono mitos Ali itu terima anaknya Abi Thalib, Abi Muawiyah anaknya presiden. Ono mitos ning kitab-kitab Taurat. Nah alamat Kanjeng Nabi Maulidu di Makkah, wa hijratu bil Madinah, wa sultanuhu Bisyam. Nabi lahir di Mekah, kabudut di Madinah, kerajaan yang kabudut Syam. Akhirnya wong ngait-ngait lo nak ngono sing patut dadi raja Muawiyah mergo teman Budi. Akhirnya wong kita pakai sing ngaku Muawiyah pemimpin tertinggi ora ditendi tidak. Ali mergo mitos teman Pak mitos Sultan dulu. Dasar Muawiyah wis anak khalifah, anak pemimpin tertinggi, anak itu Nabi. Walhasil akhirnya pemerintahan Syam cara tadi Syria, Lebanon, itu riyen Syam, Palestina, itu riyen Israel apa? Syam. Memisahkan diri saking pemerintahan Sayyidina Ali. Akhirnya ono perang Sayyidina Ali mbek sinten Muawiyah. Jika sampean mengkaji ini sebagai kajian Islam salah. Bahwa mereka sebagai manusia bisa salah paham dan saling bunuh. Tapi dalam syariat Islam membunuh itu pasti haram. Pasti apa? Nah sampai mengkaji Islam, mengkaji tokoh-tokoh Islam. Dan sekarang Islamic Studies itu menjauhkan umat Islam dari mengkaji Islam, tapi mengkaji aktor-aktor apa? Mulai nak cara kula, kalau ingin mengkaji Islam, ya ngaji Quran hadis. Gue paham, gue orang pokoknya ngaji. Daripada keliru, daripada salah paham, untuk gelar macam-macam, boleh gak tahu paham. Paham? Buat ini tenang, dan itu bahaya. Akhirnya yang terjadi apa? Dalam ajaran tertentu misalnya, kasus lahirnya Ahmadiyah. Ahmad Ulam bin Mirza, wong soleh, wong alim. Beliau punya panduan tentang kebenaran. Punya kitab At-Tadhkirah. Lama-lama diputuskan, dimitoskan, lama-lama menjelma jadi nabi akhir. Karena umat belajarnya kitab Tadhkirah, kitab panduan, kitab sucinya Ahmadiyah. Coba kalau dari awal belajarnya Quran hadis, pokoknya dari awal ngerti wa annahu la nabiyya ba'di, pokoknya tertanam tenang. Ning hatine wong mukmin nak sausé Nabi Muhammad ra bakal ono. Nanti sudah selesai. Lah ora tahu belajar hadis wa annahu la nabiyya ba'di, belajar kitab-kitab tentang kelebihane gurune. Saya kan mikir, wong kelebihane ini kok trimo wali kendene juga no dadi napa? Lewat alusule ki ngoten niku alusule. Bareng roh kelebihane macam-macam kan terus ora pantes trimo dadi napa? Wali atau ulama, mau kira naik kelas loh. Jadi itu karena yang dikaji tokohnya, yang dikaji apa? Tokoh. Lalu kalau matur nuwun pengiran, jadi wong rapati bener, jadi asal wong rapati bener nopo selama. Kita ojo bisa gede-gede untuk tahun dengan. Karena bahaya kalau tokoh jadi idola berlebihan bahaya, merugikan Islam.
Kemudian ubah dari paham tidak kok? Jadi kalau balik ini, kalau orang orientalis, orang sekuler, orang apa saja menghancurkan Islam lewat lembaga non-Muslim itu tetap kesulitan. Akhirnya menyusup lewat lembaga-lembaga ke Islam. Tapi di situ ada kajian-kajian yang hakikatnya tafrikon bainal muslimin.